Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya Meli Marintan Sinambela dengan NIM 6212411012 dari kelas PJKR 2C, di mana dosen pengampunya Ibu Indah Ferawati, SPSI MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, definisi psikologi. Secara etimologi, psikologi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yakni physiology. Namun, kata tersebut bukanlah asal-muasal yang utama, karena berakar dari gabungan dua kata bahasa Yunani, yaitu physi, yang berarti jiwa atau roh, dan logos, yang berarti ilmu. Maka sampai di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Definisi pendidikan. Dari sisi etimologi bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata kerja dasar didik yang diberi tambahan pe dan kan untuk menunjukkan suatu perbuatan. Namun kata pendidikan sebenarnya juga merupakan serapan dari bahasa Yunani pedagogi. Jika dirinci, kata pedagogi ini merupakan gabungan dari kata pais yang artinya anak dan egen yang artinya bimbing. Jadi pedagogi dapat didefinisikan sebagai bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut pemakalam, definisi tersebut cukup mewakili realita di lapangan, di mana pendidikan pada dasarnya lebih ditekankan ketika manusia masih berada pada usia yang relatif muda. Walaupun pada hakikatnya manusia menjalani proses pendidikan sepanjang hidupnya, atau biasa disebut dengan konsep long life education, yaitu belajar sepanjang hidup. Namun, menurut Abdul Rahmat Ablor, semua pendapat tersebut tidaklah memiliki perbedaan yang terlalu esensial, sehingga ia sendiri berkesimpulan bahwa psikologi pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia selama dalam proses belajar mengajar. Para ahli berpendapat bahwa Johann Friedrich Herbert dianggap sebagai bapak psikologi pendidikan. Ia adalah seorang filsuf dan pengarang kenamaan yang dilahirkan di Oldenburg, Jerman pada 4 Mei 1776. Pada usia 29 tahun, ia berhasil menjadi salah satu dosen filsafat di Göttingen, dan puncak karirnya berlangsung dari 1809 hingga ia meninggal pada tahun 1833 sebagai ketua jurusan filsafat di Königsberg. Saya akan menjelaskan tujuan utama mempelajari tentang psikologi pendidikan ini ialah agar dapat memahami karakteristik individu, baik diri sendiri maupun orang lain, terlebih memahami karakteristik peserta didik. Dengan memahami hal tersebut, pendidik diharapkan dapat memberikan evaluasi belajar terhadap peserta didiknya secara adil, sesuai kemampuan peserta didik tersebut. Karena tugas seorang pendidik tidak hanya berupa penyiapan bahan ajar dan pengajarannya, tetapi juga harus mampu melakukan perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, manfaat psikologi pendidikan. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh seorang pendidik yang menguasai psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat. Memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Seorang pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, harus dapat mengontrol kelas. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Pendidik sejatinya adalah seorang pembimbing, harus mampu membimbing, membantu peserta didiknya dalam menemukan jati dirinya, membantu agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya, dan juga sesuai dengan apa yang diminatinya. Yang kelima, memberi motivasi belajar kepada peserta didik. Motivasi belajar sangat penting untuk diberikan kepada peserta didik agar terdorong untuk tetap semangat belajar, terus fokus dengan tujuannya dalam belajar. Yang keenam, mengevaluasi hasil belajar setelah proses pembelajaran yang panjang. Di akhir terdapat yang panjang.
Setiap peserta didik pasti memiliki perbedaan kemampuan dalam menerima materi-materi selama pembelajaran tersebut. Maka dari itu, pendidik harus mampu dalam memberikan penilaian dan evaluasi secara adil kepada seluruh peserta didiknya sesuai dengan kemampuannya selama proses belajar mengajar. Sehingga saya simpulkan, di mana pendidikan dengan psikologi ini harus berkaitan untuk pendidikan psikologi. Pendidikan tanpa psikologi itu sama saja dengan tidak berhasil, karena di dalam pendidikan itu psikologi sangat berperan penting agar terjadinya suatu belajar atau pembelajaran yang harmonis. Demikian yang dapat saya paparkan tentang psikologi pendidikan. Semoga PPT ini atau presentasi saya ini dapat berguna untuk saya dan teman-teman sekalian yang menyaksikannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.